Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita manjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Lalu sebelum kita berlanjut ke materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai SK dan KD pada materi yang akan kita bahas nanti. Baik, SK dan KD ini pada materi ini diawali dengan baik, lanjut saja kepada penjelasan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki iklim tropis dan banyak mendapatkan curah hujan yang sehingga memiliki banyak hutan hujan tropis juga. Oleh karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia memiliki banyak kelompok tersendiri. Tapi, sebelum membahas persebarannya, ada baiknya kita mengetahui pengertian terlebih dahulu. Yang pertama di sini yaitu pengertian dari flora. Pengertian flora adalah sebuah tanaman. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia ini. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan sangat beragam. Bahkan, jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi ini, baik di darat maupun yang ada di laut. Lalu, selanjutnya ada fauna. Yang kita tahu pengertian fauna sendiri secara sederhana adalah sebuah hewan. Sedangkan untuk pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna ini berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna dapat diartikan sebagai kakak dari faunus. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik dari hutan dan daratan dan lautan juga. Lalu selanjutnya akan kita masuk pada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dalam wilayah yang luas ini membuat pengelompokan flora di Indonesia terbagi menjadi kelompok besar atau beberapa kelompok. Yakni yang pertama ada paparan Sunda, yang kedua ada paparan Sahul, lalu yang ketiga ada paparan peralihan. Lalu adapun untuk pengelompokan dari persebaran fauna di Indonesia sendiri yaitu yang pertama ada fauna asiatis atau Indonesia bagian barat atau juga bisa disebut dengan kelompok hewan Asia. Lalu yang kedua ada fauna australis atau biasa disebut Indonesia bagian timur dan fauna tanah Sahul kelompok Australia. Lalu yang terakhir ada persebaran fauna Asia australis atau fauna Indonesia bagian tengah atau biasa disebut juga dengan kelompok hewan pemilihan atau wilayah fauna Kepulauan Wallace. Lalu adapun faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama ada faktor iklim. Faktor iklim di sini yaitu faktor yang kita tahu sendiri bahwa iklim kita bisa mempengaruhi persebaran dan flora dan fauna di Indonesia ini. Lalu yang kedua ada faktor edafik. Lalu yang ketiga ada faktor fisiografis. Dan yang terakhir atau yang keempat ada faktor biotik. Baik, semoga kalian semua paham dengan penjelasan saya tadi. Dan semoga kalian bisa mencerna dengan baik poin-poin penting yang saya jelaskan tadi. Dan semoga minggu depan kita bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya tutup, dan sebelum kita menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan memanjatkan doa seperti yang awal tadi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan selamat menjalani hari-harinya. Sampai bertemu minggu depan.